Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas web design. Yang pertama itu saya buka program 3C. Nah, ini adalah tugas yang pertama. Kita disuruh membuat home, news, gallery, sama kontak. Yang mana masing-masing dari keempat link ini atau diberi HTML supaya terlink secara otomatis. Nah, untuk membuat link seperti pada home, news, gallery, dan kontak, itu kita buat di Dreamweaver. Seperti ini. Dimulai dari indeksnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Keempat, tombol utama ini dimasukkan dulu ke indeks, di save as, kemudian masing-masing dari home, news, gallery, kontak ini dijadikan sebagai tombol. Datanya ada di sini, di program C, WEM, kemudian triple W, masuk ke program 3C. Nah, ini news, index, home, gallery, kontak itu merupakan latihan 1. Nah, saya belum gabungkan. Nah, kemudian untuk tugas kedua, maksud saya latihan kedua, itu kita membuat coding maksud saya. Nah, latihan kedua itu seperti ini. Nah, jadi kita sudah disiapkan kode dari Google Classroom. Nanti kita copy masuk ke bagian kode di sini. Dimulai dari baris kelima yang ada titel latihan kedua. Nah, ini bentuk codingnya, sementara desainnya itu akan tampak seperti ini. Karena ini latihan 2 ini khusus untuk mengubah latar belakang berwarna hijau. Nah, kalau misalnya kita ganti di sini yellow, maka nanti latar belakangnya itu akan berwarna kuning. Nah, yang kemudian latihan ketiga. Nah, kalau latihan ketiga ini itu lebih difokuskan untuk mengubah teks warna pada background-nya. Seperti ini. Nah, warna teksnya menjadi coklat. Nah, karena kita menggunakan kode warna. Nah, di sini saya gunakan kode pagar 663300, itu artinya warna coklat. Nah, kalau kita ingin mengganti warna lain, kita bisa memasukkan kode warna lainnya. Kita bisa lihat di sini, di text color. Nah, nanti kita tinggal masukkan warna apa saja yang kita masukkan. Nah, kemudian untuk latihan yang keempat, nah, ini itu kita memberikan desain background pada web yang ingin kita buat. Nah, karena saya pilih gambar hijau di sini, berarti kita di sini memilih gambar di mana gambar itu kita simpan di folder mana. Nah, karena saya simpan di latihan keempat di sini, maka harus ditulis sesuai dengan namanya. Nah, ini latihan 4 khusus untuk mengubah background gambar. Nah, untuk latihan kelima, kalau latihan kelima ini itu spasi pada penulisan kalimat. Nah, maka kodenya seperti ini. Sama, di-copy juga dari Google Classroom yang Bapak telah kirimkan. Nah, di sini latihan kelima itu mulai dari P itu artinya paragraf pertama, maksudnya paragraf. Nah, di sini ada P align center dan P align right. Nah, kalau P saja seperti ini, itu menunjukkan kalimat dimulai dari bagian sebelah kiri maksudnya bagian sebelah kiri gambar. Nah, kalau kita menambahkan center, berarti teksnya itu dimulai dari tengah.
Kemudian kalau kita tulis right, berarti teksnya itu dimulai dari sebelah kanan, atau biasa kalau di Word itu ada rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nah, ini kodenya, sementara desainnya itu akan seperti ini maksud saya. Kalau P tadi itu dimulai dari kiri, kalau kita tambahkan P align center dari tengah, kalau kita tambahkan P align right, berarti dimulai dari kanan. Nah, kemudian latihan ke-6. Nah, kalau latihan ke-6 ini itu baris, menjelaskan tentang baris. Kalau misalnya kita ketik kode seperti ini, buka kurung segitiga BR tutup segitiga baris 1, itu artinya melanjutkan ke baris berikutnya atau enter biasanya. Nah, seperti ini kodenya. Tuh, kalau kita memasukkan tadi kode segitiga BR segitiga, maka itu otomatis codingnya akan istilahnya enter kalau di Word. Seperti itu. Ini untuk latihan ke-6. Kalau latihan ke-7, nah kalau latihan ke-7 ini garis atau ya garis. Ya. Nah, ini bisa dilihat dari baris 9, ini garis horizontal biasa, itu di apa kodenya itu adalah HR, artinya horizontal. Nah, kemudian ada HR size 5, berarti ini maksudnya garis horizontalnya itu ukurannya 5. Nah, kemudian juga ini baris ke-5, baris ke-16, itu maksudnya garis horizontalnya itu ketebalannya ya kalau nggak salah itu sekitar 50%. Nah, sementara di baris 19 ini berarti garis horizontalnya itu panjangnya ukurannya 10, sedangkan isinya ya kalau nggak salah 125. Nah, bisa lihat nih desainnya seperti ini. Ini kalau garis horizontal biasa, ini garis horizontal dengan size 5. Maksudnya ada isi dari garis itu tuh kayak sebesar 5 apa ya, 5 pixel kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ada garis horizontal dengan panjang 50% layar. Nah, ini size 10 dengan lebar panjang garis ini sebesar 125 pixel. Nah, ini kita bisa ganti di sini. Bisa 100, di sini juga bisa 100%, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian latihan ke-8. Nah, kalau latihan ke-8 ini heading atau tulisannya. Nah, dimulai dari baris ke-8, ini heading 1, berarti yang heading biasa, kayak seperti ini. Kemudian kalau heading kedua, itu, nah perlu diketahui BR ini artinya baris, artinya setelah apa kabar semuanya, di baris ke-12 ini, HR itu artinya merujuk kepada enter lagi, atau paragraf selanjutnya, yang dimana paragraf selanjutnya itu adalah garis horizontal. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sampai heading ke-16 sesuai dengan tulisan yang ingin kita gunakan di web yang akan kita buat. Nah, kemudian latihan ke-9. Nah, kalau latihan ke-9 itu ya tulisan font dari web yang ingin kita buat. Nah, kalau dia teks normal, maka dia akan seperti ini, seperti biasa. Kemudian kalau kita pakai ini yang miring, bercetak miring, itu pakai simbol I, biasa juga ada di Word. Nah, kemudian kalau B itu artinya bold, artinya tulisannya bercetak tebal. Kalau ada underline, inisial U, itu berarti formatnya bercetak garis bawah. Kemudian ada superscript, ini sub yang akhiran T itu artinya pangkat 3. Biasa ini kalau di kimia kita menulis ada pangkat 3. Nah, kemudian kalau strike artinya format tercetak tercoret. Nah, seperti ini. Nah, ada teks yang tercoret. Kemudian kalau yang terakhir itu sub. Kalau sub itu kalau mati B itu berarti pangkatnya ke bawah.
Beda tadi yang P seperti ini, 2O. Nah, oke. Nah, ini untuk latihan ke-9. Kalau latihan ke-10 itu warna dari fontnya. Nah, seperti ini teks normal berarti biasa, ini font size-nya berarti ukuran dari fontnya itu 5, kemudian ini font size-nya 10, kemudian color red, berarti tulisannya itu font size-nya 10 dan color dari teksnya ini warna merah. Nah, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita membuat semua kodenya itu di Dreamweaver. Nah, kemudian kita kalau mau cek apa jadi, itu bisa kita buka localhost. Nah, seperti ini. Kita pilih program 3C. Nah, ini kan untuk latihan pertama ya. Kalau latihan, misalnya kita mau cari latihan yang kedua, kita bisa ketik secara manual sesuai di mana format yang kita simpan di komputer kita. Kemudian jangan lupa ditambahkan .html. Enter. Nah, seperti ini. Bisa, kalau misalnya kita mau ganti latihan ke-10, tinggal di enter. Nah, sesuai dengan yang kita buat tadi di Dreamweaver di sini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan tugas latihan 2 sampai latihan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.